Selamat jumpa kembali pemirsa dengan channel kuliah keperawatan gratis. Dalam video kali ini kita akan membahas atau menunjukkan tentang syring atau suntikan yang biasa digunakan untuk memasukkan obat dengan cara menusukkan ke jaringan tubuh pasien. Jadi yang pertama dari ukurannya atau kapasitasnya ada yang ukuran 1 ml atau 1 cc, bentuknya sekecil ini. Untuk bagian-bagiannya di sini ada jarum yang bisa dilepas pasang, kemudian ada bagian badannya, sama ada penariknya atau plunger. Bisa dilihat di sini per ukurannya ini adalah 0,1 cc sampai dengan 1 cc. Untuk jarumnya pendek, ini biasanya digunakan untuk injeksi intrakutan ataupun subkutan. Artinya kalau intrakutan itu di lapisan kulit, kalau subkutan itu di bawah kulit, sasarannya di jaringan lemak. Kemudian ukuran yang selanjutnya adalah yang ini 3 cc atau 3 ml, sama ada jarumnya, ada bagian badan, sama ada plungernya. Kalau yang ukuran 3 cc kemudian 5 cc dan 10 cc, ini digunakan untuk injeksi intravena ataupun intramuskular, artinya ditusukkan ke pembuluh darah balik atau ditusukkan ke jaringan otot atau daging. Jaringan otot itu letaknya di bawahnya lapisan lemak. Kemudian setelah yang 10 cc ada yang ukuran, ini juga 10 cc, ada yang 20 cc. Nah, untuk yang ini tidak ada jarumnya. Ini biasanya digunakan dalam pemberian obat-obatan menggunakan syring pump. Jadi obat-obatan yang digunakan atau harus dimasukkan secara konstan ke pembuluh darah pasien dengan jumlah yang sedikit atau dosis yang kecil. Untuk jumlah yang lebih besar kita pakai spuit atau syring atau suntikan yang 50 cc yang istilah di sini itu lubang kecil. Nah, jadi yang lubang kecil ini digunakan untuk pemberian obat. 50 cc untuk pemberian obat. Dan ini yang bentuknya spuit 50 cc tapi penggunaannya berbeda. Jadi ini spuit 50 cc yang lubang besar, ada yang di pinggir, ada yang di tengah, digunakan untuk memberikan makanan cair atau obat-obatan cair melalui nasogastric tube atau NGT ataupun OGT. Jadi pasien-pasien yang tidak mampu makan atau tidak mampu menelan itu dipasang NGT selang makan dari hidung masuk ke lambung, kemudian makanannya cair diberikan, ada yang diberikan via syring atau spuit. Untuk spuit atau SPET ya biasanya di bahasa cepatnya, itu digunakan satu kali pakai, yang jadi sekali suntik saja harus langsung dibuang, baik itu jarum maupun seluruh bagian dari spuitnya. Kalau yang ini, yang untuk memberi makan, diperlakukan seperti alat makan biasa, seperti piring, sendok, garpu. Jadi setelah digunakan untuk memberikan makan, dicuci.
karena tidak dibutuhkan prinsip steril yang masuk ke saluran pencernaan itu cukup prinsip bersih saja. Kemudian untuk spuit yang 1 cc ini bisa juga digunakan untuk melakukan skin test atau tes alergi antibiotik. Caranya dengan menyuntikkan, antibiotiknya diencerkan dulu, misalkan bentuknya serbuk, diencerkan dulu dengan water for injection atau WFI atau aquavides sebanyak 10 cc, kemudian diambil sebanyak 0,1 cc, kemudian diencerkan lagi sampai 1 cc, kemudian disuntikkan ke lapisan kulit atau intrakutan. Jika pasien alergi terhadap antibiotik tersebut, akan muncul kemerahan, kemudian rasa gatal dan panas selebar sekitar diameter 2 cm. Jadi sebelum memberikan antibiotik ada SOP dari beberapa institusi kesehatan yang masih menggunakan skin test untuk tes reaksi alergi, sehingga reaksi alergi yang fatal saat seseorang diberikan antibiotik bisa dicegah dengan pemberian skin test. Kemudian kalau injeksi intramuskular itu sebaiknya jarumnya diganti dengan yang baru setelah ngambil obat. Jadi kan waktu nusuk ke vial itu ada kemungkinan ketajaman dari jarumnya berkurang sehingga waktu ditusukkan sakit, jadi sebaiknya diganti dengan yang baru. Untuk kesempatan kali ini sekian dari saya. Kalau ada manfaatnya silakan diberikan tanda like, jangan lupa subscribe. Jika ada yang didiskusikan silakan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.